TKW ini ingin dilaporkan karena dia itu sedang sakit ya guys, dan semoga cepat prosesnya cepat sembuh dan segera dipulangkan ya. Tapi kalau ini biasanya dia akan dipenjara 2 bulan dulu, itu kalau dia ada uang ya. Tetapi kalau dia itu menyerahkan diri ya ke kantor polisi, itu biasanya akan dapat denda. Sekarang ini dendanya katanya mahal banget, itu enggak seperti yang kayak dulu ya. Dulu cuma 2.000 menyerahkan diri itu udah bisa pulang. Sekarang itu bisa menyampai 50 sampai 70.000. Nah, di sini tuh mbaknya sakit, dia minta tolong di warung Indo ya, Mufeng Buah Hati katanya. Nah, dia bilang itu mbaknya itu minta dilaporkan ya, karena dia itu sedang sakit, nggak mampu untuk bekerja. Jadi dia ini adalah swasta. Jadi untuk kalian itu yang lagi eh, swasta di luaran sana itu sebaiknya jaga kesehatan ya guys. Jangan sampai kalian itu kerja kerja terus tapi tidak menjaga kesehatan, itu bakalan keluar banyak gitu loh, duitnya itu banyak banget gitu loh yang bakalan dikeluarkan. Nah, kalau kalian itu sudah merasa sakit dan gak kuat lagi, itu kalian minta tolong sama teman kalian untuk dilaporkan. Soalnya kalau menyerahkan diri itu bakalan dendanya banyak banget ya. Bukan, kalian harus membayar dendanya itu banyak banget, sekitar 50 sampai 70.000 seperti itu. Kalau 50.000 itu sekitar 25, kalau itu mungkin ya sekitar di 40 jutaan ya kayak gitu. Jadi kalian itu harus siap dengan konsekuensinya kalau kalian itu menyerahkan diri. Kalau menyerahkan diri itu kebanyakan kalian di penjara luar ya, masih bisa bebas kayak gitu. Terus kalau yang ditangkap seperti ini, kalian juga harus siapkan duit juga, itu yang biasa di dalam di dalam kantor polisi itu dicatat semuanya, apa yang nomor telepon yang perlu nanti kalau kalian udah mau di penjara seperti itu ya. Karena semua kalau di penjara itu bakalan disita semua, pun gak ada HP, semuanya disita kecuali duit ya. Kalau duit ketahuan itu biasanya disita, kecuali duit Indo itu pak polisinya enggak nyita. Kita di sini ngintip di sini, si mbaknya juga mau dipulangkan kayak gitu ya. Dan di sini si mbaknya juga bilang ada itu udah gak kuat kerja lagi, dan itu kalau melaporkan sendiri bisa prosesnya lebih mahal ya. Ini banyak sekali komen-komennya. Dari kemarin aku juga dilaporin sama TKA Warung Yaya ya. Sebab enggak ada siapa-siapa, cuma aku sama tukang warung. Dia pikir aku swasta kali ya. Padahal sama sekali habis belanja 1.000. Itu pun aku minta izin untuk tetangga untuk jemput jam 3. Padahal tentang nyamperin aku nih pas stasiun Taichung, hati-hati ya. Jadi untuk kalian juga kalau mau melaporkan orang juga ya, kalau melaporkan orang itu juga harus benar-benar kalian itu melaporkan kalau itu benar-benar swasta seperti itu, jangan asal lapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Buat teman-teman yang ada di perantauan di Taiwan, jaga kesehatan kalian ya. Kalau badan udah dirasa sakit, cepat ke dokter, jangan nunggu parah, khususnya buat yang swasta. Jaga kesehatan kalian ya. Semoga Mbak Yuyun cepat sembuh, tetap semangat, dengan kesehatan di Indonesia. Selamat sampai tujuan. Dan ini ada juga cerita dari teman kita juga ya. Dia itu hari ini melaporkan 2 anak swasta, yaitu datang meminta bantuan ke saya buat sengaja dilaporin ke polisi ya, karena dia itu pengen pulang. Tapi eman-eman katanya dendanya itu 40 juta guys. Nih, dengan segala mental dewaku dan niat bantuin semua orang Indonesiaku, beranikan diri untuk melaporkan polisi. 2 anak swasta itu tadi hilang kontak mbaknya, prosesnya semoga lancar, dan sampai di sana ternyata dia itu dilepaskan lagi. Beda kalau kalian itu dilaporkan, mungkin kalau sakit mungkin ya itu bisa dipulangkan, tapi kalau kalian itu sehat itu bakalan dilepaskan. Dan ini lucunya lagi, itu banyak sekali komennya di itu ya. Besok-besok tolong laporin aku ya, udah pingin pulang kemarin sampai pagi dilepas lagi ya.
dia pingin pulang itu sampai dilepas lagi karena nggak punya duit ya, karena sekarang itu dendanya itu lumayan mahal guys. Jadi Pak Ade itu udah nggak mau, dia kayak apa namanya harus mulangin kalian itu secara gratis, itu dia nggak mau ya. Oh jadi kalau kaburan ketangkep sendiri itu dendanya 40 juta, kalau dilaporin nggak kena denda berarti ya. Betul Mbak, tapi ya harus ditahan kalau mau gratis gitu. Dan si mbaknya ini dia mungkin nggak di itu kali ya, karena dia itu tahu kalau dia itu apa namanya pingin pulang secara gratis, mungkin karena dia itu sehat kadang sebagaimana juga kurang paham ya. Tapi kalau bener-bener yang ketangkep sama Pak Ade, ini buat lu yang pada kaburan ya, dengerin nih omongan gua sebagai senior ya. Empok lu nih senior, lu siapin kartu telepon ya, lu siapin kartu telepon di Seven, siapin 5 taruh di tas lu ya. Lu siapin nomor telepon keluarga lu, catat nomornya yang akunnya aktif. Belum tentu semua orang masih beda-beda, kalau udah geret tangkap belum tentu diizinin nulis nomor telepon ya. Dia terus lagi kemana-mana, lu harus punya baju cakep. Ya gua kagak tahu kapan tangkap, alias dari tahu ini kan gua udah pernah di penjara rahasia ya, jadi gua kasih infonya ya. Ada temen gua pulang dari Taiwan ya, dia akan pakai sendal jepit naik pesawat, kan malu. Lu kalau bosan dari ngasih tahu lu dengerin. Kebiasaan dia belum tentu lu di penjara ya. Ada yang jebuk, ada yang ngirim pulsa. Jadi lu mandiri ya. Belum tentu temen lu ada nolong lu. Nih gua yang pengalaman di penjara 2 bulan. Ngerti kagak? Dengerin kalau senior ngomong. Jangan ada punya nggak denger.